Oke, selamat siang teman-teman semua. Halo. Coba lagi kita di vlog sejarah. Hari ini saya ditemani dengan anak-anak dari calon ketua OSIS dan calon ketua MPK untuk periode selanjutnya. Jadi hari ini saya ingin menanya-nanya tentang bagaimana proses dinamika yang nantinya akan mereka lalui dalam keperiodean nanti ke depan. Nah, sebelum itu saya akan kasih waktu untuk perkenalan. Mungkin saya mulai dari kita. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Namira Najwa Sufaira. Saya di sini sebagai calon ketua umum MPK periode 2025-2026. Halo semuanya, saya Walda Mufriha, akrab disapa Walda. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026. Oke. Nah, anak-anak berbicara soal organisasi pastinya akan banyak dinamika-dinamika yang akan kita hadapi ke depan. Toh? Nah, suka tidak suka mau tidak mau, namanya saja masuk organisasi pasti kita harus siap dari segala sisi untuk sukses dalam satu keorganisasian. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan ya lebih kepada bagaimana kesiapan kalian deh dalam nanti mengemban satu kepercayaan dari masyarakat siswa-siswa SMA Negeri 3 Makassar dan tentu juga kami sebagai guru di sekolah ini, gitu ya. Nah, sebelumnya kalian ini dalam mengerjakan satu hal ataukah nanti dalam mengerjakan satu proses kelembagaan nantinya, kalian itu biasanya kerja sendiri atau kerja secara berkelompok? Sukanya seperti apa? Siapa dulu? Oke, dari Walda. Kalau saya pribadi itu sih Pak, kerja sendiri bisa, namun saya lebih suka yang namanya kerja kelompok. Kenapa toh Pak? Karena kita harus saya lebih suka minta pendapat dari segala aspek, karena saya tahu tidak selamanya pendapatku sendiri itu benar atau kayak seberapa berat resikonya. Jadi saya lebih suka kerja kelompok, tapi yang dimana nantinya kalau mereka sudah sebagai calon ketua ini, mereka sudah memiliki pekerjaannya masing-masing, tupoksinya masing-masing. Nah di situ misalnya turun langsung untuk memberi mereka backup dari belakang. Jadi kerja kelompok itu juga lebih sangat berarti bagi saya karena bisa saling membagi beban, bukan hanya ditanggung sendiri-sendiri. Itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Kalau dari Namira? Kalau dari saya sendiri Pak, sebenarnya kalau mau kerja sendiri atau berkelompok itu sama kayak Walda, saya juga bisa cuman ada kalanya itu Pak, saya harus ketempatkan diriku Pak. Kapan saya harus mengerjakan sesuatu itu sendiri, kapan harus berkelompok. Jikalau saya rasa butuh Kak space untuk diriku sendiri, biasa saya kerjakan itu hal tersebut itu sendiri. Dan semisalnya saya ditempatkan di posisi di mana perlu kak pandangan lain atau butuh Kak ternyata ada orang lain yang menurutku dia pemahamannya itu lebih daripada saya, maka dari itu saya butuh pemikiran lain yang masuk. Kurang lebih itu dari saya Pak, tapi kalau secara pribadi saya lebih suka kerja sendiri. Iya Pak. Baik, menarik ya. Jadi baik Walda maupun Namira punya cara tersendiri dalam mengerjakan sesuatu. Terkadang kita butuh sendiri, terkadang juga ya waktu sendiri, terkadang juga kita butuh teman-teman. Ya, apalagi mengerjakan hal-hal yang butuh support dari teman-teman yang lain. Oke. Nah, ini berbicara soal seperti apa nanti kita ke depan dalam lembaga masing-masing. Di dalam lembaga masing-masing itu ada saja mungkin masalah yang nanti kalian akan hadapi, tapi di lain sisi dari masalah-masalah itu pasti disitulah pembelajaran sesungguhnya. Bagaimana kita menyelesaikan masalahnya, itulah pembelajarannya. Nah, kira-kira dalam keperiodean nanti kalian jalani, ada satu konflik yang kalian hadapi. Kira-kira bagaimana kalian menyelesaikan masalah tersebut? Ya. Namira dulu. Oke, Namira, baik.
silakan. Oke Pak, kalau dari sudut pandangku Pak, menurut saya, kalau jikalau nanti saya dihadapkan dalam suatu konflik, itu saya pasti bakal merundingkan dengan mungkin seluruh orang yang terlibat di dalamnya, ini organisasi mungkin. Terus pastinya saya bakal memulai untuk bermediasi ataupun komunikasi dengan efektif kepada mereka Pak, tentang dari sudut pandangnya mungkin pihak sini dia memiliki perspektif yang begini, sementara pihak lain itu perspektifnya itu bisa beda lagi Pak. Jadi dari situ, dari perspektifnya mereka, saya bisa mungkin mempertimbangkan dan saya usulkan solusi yang sekiranya bisa bermanfaat dari segala pihak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan dari usulan solusi yang saya usulkan Pak. Gitu. Oke, baik. Iya. Kalau dari Iya. Walda? Jadi untuk hadapi apapun dinamika konflik ke depannya itu Pak, satu kuncinya berkepala dingin. Kepala dingin. Harus kita punya kepala dingin, tidak langsung dieksekusi saja di situ bilang kenapa dan bagaimana. Tapi kita butuh waktu untuk memproses itu. Misal dalam 1 hari pun itu tidak apa-apa. Yang jelasnya kita harus berkepala dingin. Terus yang kedua, harus tahu dari semua perspektif. Meskipun tidak diketemukan secara langsung, misal saya nih memposisikan diriku, saya tanya dulu ke A, saya berbicara dulu face to face ke A, tapi hanya berdua saja, lalu ke B. Nanti kalau saya sudah memikirkan kira-kira saya harus menghadapi dengan cara seperti apa, baru saya kumpulkan semuanya. Seperti itu Bapak. Ya, jadi saya ada pendekatan internal dulu. Ya, seperti. Oke, baik. Menarik ya, solusi yang kalian sampaikan terkait dengan nanti masalah-masalah yang kalian akan hadapi ke depan. Jadi memang dalam menghadapi satu hal memang harus dihadapi dengan kepala dingin pastinya, dan pendekatan persuasif secara kepribadian dulu, baru secara keseluruhan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal nanti kalian ke depan dalam kelembagaannya. Amin. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara soal inspirasi, siapa tokoh kira-kira yang bisa menggambarkan nantinya gaya kepemimpinan kalian ke depan dalam mengemban satu tugas nanti dalam organisasinya? Siapa sih tokoh yang bisa menggambarkan kalian nanti kepemimpinannya seperti apa? Nah, kalau dari Namira? Saya duluan. Oke. Kalau saya Pak, saya memilih Najwa Shihab sebagai tokoh. Sama dong. Namira Najwa Shihab. Oke, kenapa saya pilih Najwa Shihab Pak? Karena dia itu dikenal sebagai jurnalis dan juga dia itu pembawa acara Pak. Yang dimana dia tuh berani untuk mengutarakan apa yang ada di nalarnya, dan juga dia bagaimana dia tidak takut untuk kulik-kulik isu-isu penting yang sedang terjadi, dan itu dia sampaikan ke ruang publik. Jadi sifat beraninya dan tidak takutnya dia mengambil resiko itu saya sangat terinspirasi Pak dari caranya dia yang seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Walda? Dari saya itu Pak, saya selalu terpikirkan Maudy Ayunda. Yang dimana tuh kan dia seorang penulis, dia juga konten kreator, yang dimana dia memang memiliki leadership kepemimpinan untuk dirinya sendiri, dan bagaimana dia beradaptasi dengan misalkan dia dapatkan banyak beasiswa, otomatis dia bersosialisasi dengan orang-orang banyak. Terus yang dari itu bisa saya simpulkan bahwa saya bisa melihat Maudy Ayunda itu pemimpin yang kreatif, yang selalu ada ide-idenya, dan buku-bukunya yang saya baca itu di situ yang saya selalu temukan nalar baru, maksudnya inspirasi baru. Oh, ternyata ada kejadian seperti ini. Seperti itu Pak. Oke. Keren. Ya, tokoh-tokoh yang sangat menarik ya menjadi contoh dan inspirasi nanti gaya kepemimpinan kalian akan seperti ini ke depan. Ya, memang harus begitu ya. Kita harus punya dorongan supaya apa yang nanti kita hadapi ke depan bisa terlaksana dengan baik. Iya. Nah, gini nanti dalam kepemimpinannya pasti banyak hal-hal yang ingin kalian capai. Ya. Apalagi lembaga seperti OSIS, lembaga seperti MPK, itu adalah lembaga yang bisa dibilang lembaga yang mewakili aspirasi siswa, dan untuk disampaikan apakah itu ke kepala sekolah dan lain-lain. Tapi tidak hanya itu, kalian juga nanti bisa menjadi lembaga yang bisa mewadahi
kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswa yang lain. Iya. Nah, bagaimana kira-kira nanti ke depan nak OSIS dan MPK bisa mewadahi teman-teman yang lain yang punya bakat-bakat tertentu. Ya, apakah itu di bidang musik, seni, olahraga dan lain-lain. Kira-kira bagaimana kalau dari situ pandang? Siapa dulu ini? Semarang. Kalau dari dari OSIS ya. Oh, dari MPK dulu. Oke. Oke, kalau dari saya Pak sebagai MPK di mana kita itu tugas fungsi utamanya kita juga salah satunya itu ya itu tadi Pak menyalurkan aspirasi dari siswa. Nah, terus di MPK ini Pak kita sebenarnya punya ki proker yang dimana kita di situ salurkan ki aspirasinya siswa Pak. Nah, dulu di tahun sebelumnya itu kita bikin ki sebuah kotak yang dimana kita meminta kepada siswa untuk tuliskan apa saja aspirasinya mereka. Jadi semisalnya ada siswa yang berprestasi dan mereka mau apa yang mereka bisa ini diimplementasikan nantinya di Semaga, entah itu dari mungkin dari lomba di Perseni Pak atau mungkin ekskul begitu. Jadi dari MPK itu bagaimana caranya kita salurkan, yaitu kita membuat program kerja yang seperti ini. Nanti siswa-siswa yang mungkin memiliki minat di suatu cabang olahraga yang mungkin belum ada di sekolah ini, dia mungkin bisa usulkan dan kami sebagai MPK kita mempertimbangkan hal tersebut dan jika bisa kita usahakan untuk realisasikan untuk mereka Pak. Kalau dari sudut pandang OSIS sih Pak ya, sebenarnya kita bagian merealisasikan dan bagian menggerakkan program kerja dari MPK tersebut. Jadi perpanjangan tangannya kami, dan juga bukan hanya sekedar untuk siswa di sini. Saya sudah mengambil ancang-ancang kalau bagaimana apabila diizinkan kita akan membuat sebuah program yang lombanya itu di luar dari lomba-lomba Perseni. Jadi selain itu misal kayak lomba musik, band kan, dan juga lomba melukis kan, itu lomba debat itu jarang kan ada di Perseni Pak. Tapi tidak kalau memang ada siswa di luar bagaimana ya, di luar sekolah Semaga ini yang ingin mendaftar, itu kami juga memperbolehkan. Jadi yang dimana semua orang terlibat. Jadi seperti yang ingin diwujudkan adalah ruang kolaborasi. Itu Kak, itu Bapak. Jadi bisa iya ruang kolaborasi yang luas. Iya. Berputar di dalam satu sekolah, tapi kita juga mulai membangun nama OSIS MPK Semaga itu keluar. Iya bilang, OSIS Semaga ini bikin lomba seperti ini, begitu. Ternyata bisa Jipale, ternyata ada Jipale. Iya, gitu, iya, karena kami perhatikan juga di yang lain-lain itu sudah mulai begitu, sudah mulai untuk berkolaborasi di luar, tidak hanya berputar kegiatannya di sekolah, tapi iya. Jadi bagaimana dampaknya di dalam sekolah, bagaimana dampaknya di luar sekolah. Iya, itu dari kami. Iya, luar biasa, menarik. Ini sesuatu yang baru yang saya dengar hari ini. Baru sekali. Iya, baru. Karena saya lihat selama ini juga kegiatan-kegiatan semisal Perseni ya hanya berputar di dalam sekolah ini. Ya, sementara kita butuh sesuatu yang baru lagi dan mungkin itu bisa menjadi jalan untuk membangun relasi dengan apakah itu di sekolah lain atau lembaga lain begitu. Mudah-mudahan apa yang anak-anak rencanakan hari ini ke depan itu ya kita juga guru lah dalam hal ini pasti mendukung itu. Selama itu positif ya, membangun nalar kritis kalian dan tentu membangun jiwa-jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Tentunya kita keluar dari zona nyaman itu kan. Iya. Hal yang pertama karena pasti Pak Toh kita nggak bakal berkembang Pak kalau kita tetap ada di zona nyaman itu. Jadi kenapa tidak gitu Pak? Kita mencoba sesuatu. Kita mencoba. Iya, kita keluar dari zona nyaman. Kita mencoba. Jadi apapun resikonya kan kita belum tahu juga. Apabila bisa terjadi, setidaknya langkah awal lah untuk satu perubahan. Oke. Itu bagus. Iya, keren sekali. Nah, terakhir. Ini pertanyaan penutup ya. Nah, apabila nanti kita berjalan ke depan, dan dikasih kesempatan menjadi
seorang superhero. Iya, superhero. Kalian inginkan kekuatan yang seperti apa yang kalian inginkan? Walda mau dulu Pak. Dari Walda. Oke. Saya jujur pas saya mau jadi Spider-Man. Jadi kekuatannya yang dimiliki Spider-Man, dia bisa bergelantungan, dia bisa berpindah tempat dengan secepat itu. Itu pasti kalau secara nyata itu bakal mengefisienkan waktu. Jadi kalau Miki langsung lari ke atas bisa tuh Pak. Iya bisa kita terbang, bisa kak terbang begini. Kalau macet juga, saya juga bisa terbang langsung. Bisa jalan di atas atap mobil. Bisa jalan di atas mobil, bisa bergelantungan, bisa berpindah tempat kemana saja Pak. Oke. Kalau dari Namira? Kalau saya Pak, saya itu sebenarnya enggak punya ketentuan superhero tertentu, tapi kekuatan yang ingin saya punya itu saya mau bisa bertelekinesis dan bisa Kak baca pikirannya orang Pak. Kalau semisalnya saya bicara sama orang atau saya lagi berusaha untuk yakinkan seseorang, saya kan bisa baca apa sebenarnya di dalam kepalanya dan mungkin dari situ bisa Kak cari solusi lain supaya orang ini bisa setuju dan dan iakan omonganku intinya Pak, begitu. Iya, saya rasa itu bisa memudahkan segala kegiatanku nanti. Iya Pak. Astaga, meneraung tapi bukan dukun Pak. Ya. Itu Pak dari saya. Oke, jadi keren ya. Kalau dari sisi Walda, dia ingin jadi Spider-Man yang bisa mempersingkat waktu. Kalau dari sisi Namira, dia lebih kepada membaca situasi, meneropong waktu. Oke. Ya, itulah manusia yang selalu ingin lebih dari apa yang kita inginkan. Ya, jadi ya kalau saya mau jadi diri sendiri saja deh. Kalau kalian sudah jadi yang kalian inginkan, saya juga pasti akan jadi seperti itu. Oke, jadi itulah diskusi kita hari ini anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal nanti untuk kesuksesan ke depannya, apalagi dalam berorganisasi. Ya. Kemudian untuk diskusi-diskusi selanjutnya nanti kita agendakan di lain waktu dengan tema-tema lagi yang lainnya, tema-tema baru lagi. Oke, saya kira vlog kita hari ini cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Dadah.